Oke, bagi anak-anak kami sekalian, pembelajaran kita di tahun ajaran baru 2020-2021 untuk tingkat SMK, kita masuk ke fisika bab 1, besaran dan satuan. Besaran dan satuan ini mencakup beberapa bagian penting. Yang pertama itu sendiri adalah besaran. Yang kedua, dimensi. Yang ketiga adalah angka penting. Besaran itu, kalau kita mencari definisi daripada besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai besar, nilai, dan dapat dinyatakan dengan angka. Artinya di sini, apapun jenisnya, bendanya, kita bisa mengungkapkannya dengan besar, nilai, dan bisa dinyatakan dengan angka. Misalnya, telur, 1 buah atau 1 butir. Seperti itu. Jadi ada nilainya. Besaran dibagi atas 2 bagian. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri atau besaran yang didefinisikan oleh dia sendiri. Contoh daripada besaran pokok ada itu massa, waktu, panjang, intensitas cahaya, jumlah zat, dan suhu. Massa, waktu, panjang, intensitas cahaya, jumlah zat, dan suhu. Jadi ada 7. Selain daripada besaran pokok, besaran-besaran yang kita ketahui yang lainnya, misalnya luas, volume, tekanan, dan segala macam, itu masuk kategori besaran turunan. Besaran turunan itu sendiri adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya besaran turunan itu dapat dihasilkan dari beberapa 1, 2, atau lebih besaran pokok. Misalkan kecepatan. Kecepatan itu diturunkan dari panjang dan waktu. Artinya di sini panjang yaitu mengatakan jarak, waktu per waktu itu. Ini dia. Dari definisi besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok, kita ambil sampelnya tadi kecepatan, itu diturunkan dari panjang dan waktu secara besaran pokok. Meskipun panjang ini bisa kita rubah menjadi jarak. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita melihat satuan-satuan daripada besaran pokok, jarak itu sama satuannya dengan panjang. Kalau massa kita mainkan dengan MKS, massa itu kilogram, waktu itu sekon, panjang itu meter. Nah itu dia. Jadi kecepatan itu jelas diturunkan dari besaran pokok. Contoh lain daripada besaran turunan, seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya selain massa, waktu, panjang, intensitas cahaya, jumlah zat, suhu, semua itu kategori daripada besaran turunan. Itu yang perlu kita pahami. Itu merupakan inti daripada
perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Nah, berikutnya sampelnya bisa aja kita buat lagi sampelnya. Ada percepatan, ada tekanan, ada volume, luas, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, pembahasan yang kedua mengenai besaran dan satuan, yaitu mengenai dimensi. Dimensi, yang dimaksud dengan dimensi di sini, definisinya cara besaran pokok disusun dalam bentuk lambang-lambang. Artinya apa? Artinya besaran pokok itu untuk mendapatkan dimensinya ada lambang-lambang tertentu. Nah, kita ambil 3 sampelnya ya. Kita ambil 3 sampelnya. Massa, waktu, panjang. Massa itu lambang dimensinya adalah M besar. Waktu adalah T besar. Sedangkan panjang adalah L besar. Lambang dimensi daripada massa adalah M besar, waktu T besar, panjang L besar. Nah, kalau kita lihat dulu satuannya biar memudahkan kita bermain dengan dimensi, kita ambil dulu satuan-satuan daripada massa. Satuan-satuan daripada massa bisa aja dia gram, ons, kilogram, ton. Jadi semua yang ini yang satuannya gram, ons, kilogram, ton, semua lambang dimensinya adalah M. Kemudian waktu satuan waktu adalah, kita buat dulu, ada sekon, ada menit, ada jam. Semua lambang dimensi daripada yang ini, yang satuannya mengenai waktu ini, semuanya adalah T. Begitu juga dengan panjang. Kalaupun ada ukurannya sentimeter, desimeter, meter, kilometer, semua ini lambang dimensinya adalah L. Itu dia. Kemudian apa pentingnya mempelajari dimensi ini? Sebetulnya yang paling utama di sini, bisa kalau kita memahaminya, bisa kita buat atau kita definisikan keuntungan bermain dengan dimensi. Secara tidak langsung, secara otomatis kita tahu perumusan, kita tahu satuan, seperti itu. Misalkan untuk mencari lambang dimensi dari, kita cari lambang dimensi dari misalnya kecepatan tadi. Lambang dimensi dari kecepatan. Nah, kita masuk ke lambang dimensinya. Lambang daripada kecepatan adalah P. Rumus mencari P, kecepatan adalah jarak per waktu atau S per T. S itu jarak, T itu waktu. S itu, jarak itu, bisa aja satuannya, kita beli dulu satuannya adalah meter. T itu waktu, kita ambil satuannya adalah sekon. Berarti meter per sekon. Nah, lambang dimensi daripada meter apa? Lambang dimensi daripada meter L. L per lambang dimensi daripada sekon T. Berarti lambang dimensi daripada kecepatan adalah L per T. Atau kalau kita naikkan T ke atas, maka lambang dimensi itu bisa menjadi L T minus 1. Seperti itu. Kemudian kita ambil sampel berikutnya. Percepatan.
percepatan. Ini X2 ya, yang ini X1. Itu dia. Percepatan. Lambang daripada percepatan adalah A. A kecil ya. Kemudian rumusnya adalah P per T, kecepatan per waktu. Nah, tadi sampel pertama adalah P, kecepatan, yang di sini kita telah mengetahui sebetulnya lambang dimensinya, tapi kita coba dulu lagi di sini. Kita uraikan P ini. Kita uraikan P ini. Berarti menjadi A sama dengan S per T per T. Nah, di sini dia per utama, bukan yang ini. Oke. Nah, berikutnya A sama dengan S naikkan per T kuadrat. A sama dengan S per T kuadrat. S itu tadi adalah, S ini adalah jarak, T ini adalah waktu. Jarak itu satuannya meter, waktu itu satuannya sekon. Itu dia. Lambang dimensi daripada meter, A sama dengan lambang dimensi dari meter adalah L per lambang dimensi daripada waktu adalah T besar. T besar. Tetapi di sini kan ada pangkat duanya. Di sini kan ada pangkat duanya. Maka kita buat ini menjadi A sama dengan L per T pangkat 2. Atau kalau kita naikkan seperti yang sampel pertama, yang ini bisa ditulis menjadi A sama dengan L T minus 2. Seperti itu. Itulah dua sampel untuk dimensi. Yang tadi kita katakan di awalnya, tadi kita mengatakan apa keuntungan bermain dengan dimensi. Keuntungan paling besar yang dapat kita lihat di sini, otomatis kita bisa mengetahui perumusan dan satuan-satuan daripada besaran tersebut. So, pasti kalau kita lihat, kalau ada sampel untuk atau contoh soal mencari percepatan, otomatis dari sini kita bisa mendapatkannya. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwasanya satuan daripada A adalah meter per sekon kuadrat. Yang ini S tadi meter, sekon tadi dikuadratkan menjadi A sama dengan meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Oke, itu tadi kita udah buat sampel 1 dan sampel kedua. Nah, untuk adik-adik kami sekalian, untuk mengetahui sudah bisa atau belum, maka kita coba buat penugasan ya, biar adik-adik sekalian bisa mencoba sampai di mana kemampuannya mengenai dimensi. Di sini maksudnya, coba Bapak buat sekarang di sini, buatkan dimensi dari 1 gaya, 2 usaha, 3 tekanan, dan yang paling murah nanti luas dan volume. Demikian untuk pembelajaran mengenai besaran dan dimensi. Sampai ketemu berikutnya di pembahasan mengenai angka penting. Demikian dari kami, salam sehat.